Baik, esensi khotib menurut Imam Al-Ghazali itu terdapat pada risalahnya yang berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali. Yang artinya yaitu ada khotib yakni berangkat ke masjid dengan hati dan pikiran yang tenang, lalu terlebih dahulu sholat sunnah dan duduk dengan hikmat, tidak berbincang-bincang dan menunggu waktu, kemudian melangkah ke mimbar dengan rasa terhormat seolah-olah senang mengatakan sesuatu yang akan disampaikan kepada yang maha perkasa. Kemudian naik dan berdiri di tangga dengan khusyuk sambil berzikir, lalu berputar untuk melayangkan pandangan kepada para pendengarnya dengan penuh konsentrasi, kemudian menyampaikan salam kepada pendengar agar mereka mendengarkan, lalu kemudian duduk untuk mendengarkan azan dengan penuh rasa takut kepada yang maha kuasa, lalu kemudian berkhutbah dengan penuh tawadu, tidak menunjukkan jari-jari, merasa yakin bahwa yang disampaikan ini adalah bermanfaat, kemudian memberi isyarat kepada makmum agar berdoa, turun dari mimbar jika muadzin sudah bersiap-siap untuk iqamah, lalu tidak bertakbir sebelum jamaah tenang, kemudian mulai sholat dan baca ayat Al-Quran dengan tartil. Ada beberapa. Yang pertama yaitu berangkat ke masjid dengan pikiran dan hati yang tenang. Tentunya bukan hanya khotib saja, tetapi jamaah pun harus punya hal tersebut. Kenapa khotib harus punya hal ini? Karena tentu dia akan membawakan sebuah pesan yang nantinya sebagai motivasi atau evaluasi atau spirit untuk para jamaahnya. Selain khotib yang memiliki pikiran hati yang tenang, jamaah pun sebaiknya memiliki hal tersebut, karena baik apapun itu dorongan dari luar, itu harus adanya keyakinan dan juga semangat dari diri kita sendiri selaku jamaah. Yang kedua yaitu sholat sunnah dan duduk dengan penuh wibawa. Hal ini dilakukan guna khotib mendapat pahala, serta hal ini juga menjadi contoh bagi para jamaah yang datang ke masjid. Jadi tentunya seorang jamaah ini akan melihat si khotibnya bagaimana caranya dia menyampaikan khutbahnya, yaitu dengan duduk penuh wibawa, maka dengan itu pun jamaah akan mengikutinya. Lalu yang ketiga, tidak berbincang-bincang di dalam masjid. Tidak diperbolehkan karena hal tersebut menjadi faktor berisik dan akan mengganggu jamaah yang lainnya yang sedang khusyuk dan juga beribadah. Karena berbincang ketika khotib menyampaikan khutbahnya juga tidak diperbolehkan, karena mendengar khutbah Jumat itu menjadi salah satu faktor utama dalam melaksanakan khutbah Jumat. Lalu yang terakhir adalah realisasikan penyampaian dari khutbah Jumat agar diri pribadi menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, khutbah Jumat ini bukan sebuah hal formalitas yang dilakukan setiap hari Jumat, yaitu setiap sebelum melakukannya sholat Jumat, akan tapi hal ini pun menjadi evaluasi bagi ketakwaan dan keimanan diri kita pribadi, baik itu khotib, baik itu seorang jamaah. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa mengingat pentingnya dari imam khutbah Jumat ini, maka umat Islam harus menghormatinya dan tidak boleh juga berbicara saat khotib menyampaikan khutbahnya, karena ini adalah bagian dari sholat Jumat dan seorang khotib harus betul-betul menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan agama dan kaum muslimin tentunya, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan golongan, tapi harus semata-mata untuk kepentingan agama dan kaum muslimin. Karena itu khutbah Jumat memiliki tujuan-tujuan tersendiri di mana seorang khotib harus memperhatikan dan tidak boleh mengabaikannya. Tujuan-tujuan tersebut yaitu yang pertama, memperkuat keimanan dan melindungi kaum muslimin, yaitu khutbah Jumat ini harus memuat hal-hal yang dapat memperkuat keimanan kaum muslimin gitu, dan juga mengajak mereka agar dari waktu ke waktu itu memperkuat keimanannya dengan amal-amal yang dapat membawa seseorang semakin kuat imannya, seperti berzikir, membaca Quran dengan tartil, dan lain sebagainya. Itu yang kedua, mengingat agar selalu ingat kepada Allah. Nah, isi khutbah harus mendorong seorang agar selalu mengingat Allah dan berbaik zikir kepadanya, dan juga mendorong kaum muslimin agar selalu ingat akan kematian dan hari kemudian, serta berbagai seluk-beluk dari kemudian nanti surga baik neraka.
itu di sini juga seorang khotib harus banyak-banyak mengungkapkan kebenaran sholat Jumat, sholat sunnah, dan amalan-amalan yang harus dilakukan setiap kaum muslimin. Agar apa? Agar jamaah itu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibangkitkan spiritnya dalam melakukan mendengarkan khutbah baik melakukan sholat Jumat. Lalu yang ketiga yaitu pendidikan dan pengajaran. Nah, isi khutbah itu harus memuat hal-hal yang bersifat berpendidikan dan pengajaran. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW syarat dengan nilai-nilai pendidikan akhlak masyarakat, akhlak keluarga, dan akhlak anak-anak, dan akhlak dalam bergaul antar sesama umat Islam dan yang lain. Seorang khotib ini harus mengungkapkan pentingnya pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat, keluarga, dan anak-anak, apalagi di era sekarang di mana pengaruh lingkungannya cukup masif ya, sehingga dapat mempengaruhi perilaku dan moral kaum muslimin. Baik itu internet, narkoba, pergaulan bebas, dan kalangan remaja harus menjadi topik-topik utama nih, sehingga baik orang tua maupun masyarakat ini dapat membendung keluarga dan masyarakat dari pengaruh-pengaruh negatif. Gitu. Jadi itu memperbaiki moral dan akhlak. Inti khutbah ini harus membuat hal-hal yang mendorong kaum muslimin agar selalu berakhlak mulia, rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, jujur, amanah, terpercaya, tidak saling menipu, tidak saling memfitnah, dan tidak saling mencela atau menyalahkan. Kaum muslimin ini harus selalu memegang teguh akhlak mulia yang menghindari sikap-sikap yang tidak baik dan dapat merusak kerukunan masyarakat atau keluarga. Nah, yang kelima yaitu memperkuat persaudaraan. Jadi seorang khotib ini nggak boleh menyampaikan khutbah itu yang menahu kaum muslimin saling membenci, saling mencurigai, atau saling memfitnah. Akan tapi sebaliknya isi khutbah itu harus memperkuat persaudaraan antara sesama muslim, apapun latar pikiran dan afiliasi organisasi serta afiliasi politiknya. Yang terakhir tentunya melindungi persatuan umat Islam dan persatuan bangsa. Jadi seorang khotib ini nggak boleh untuk mengabaikan urgensi kesatuan dan persatuan kaum muslimin serta urgensi mempertahankan kesatuan bangsa dan umat serta negara di mana dia hidup. Jadi seorang khotib ini nggak boleh memicu permusuhan nih antara sama kaum muslimin atau sama masyarakat dan dalam satu komunitas, karena hal demikian itu yang akan dapat merusak persatuan dan kesatuan umat dan bangsa dan gilirannya akan menimbulkan fitnah nih bagi kaum muslimin.